Pagi Bante. Bante di Satabojangga kan disebutkan Pasadi, setelah itu baru Samadhi Bante. Kenapa disusun seperti itu Bante? Hmm. Apa perbedaannya Bante? Pasadi itu artinya redam. Redam itu redamnya piti. Redamnya piti namanya pasadi. Pasadi itu bisa menjadi nama lain sukha, kebahagiaan. Atau juga bisa lanjutan dari pasadi itu adalah sukha. Piti pasadi sukha, baru kemudian samadhi. Piti dan sukha sendiri bukan muncul dari loba atau keserakahan, raga atau nafsu ragawi, termasuk nafsu birahi, nafsu indrawi. Meskipun piti dan sukha itu juga bisa muncul dari kesenangan indrawi, dari loba. Di sini piti dan sukha ya muncul karena pikiran terbebas dari niwarana atau penghalang-penghalang. Yaitu salah satunya adalah justru kesenangan indrawi, kama. Dan 4 yang lainnya yaitu ya pada kegusaran atau kemarahan, kegeraman. Nama lain dari kebencian. Termasuk 3 yang lain berupa keengganan, kengantukan, keterhamburan, kegelisahan. Nah, keterhamburan itu udaca, bersumber pada moha, kesesatan. Sedangkan kukucak, kegelisahan, bersumber dari dosa, kebencian. Wicikica itu adalah keraguan, kebimbangan. Yaitu sirna kebimbangannya tentang bahwasanya pemunculan nilai luhur sedemikian rupa, yaitu berupa maranasati, meta, kaya gata sati, atau nilai luhur yang lain, termasuk juga kebijaksanaan, mampu menghancurkan pengotor-pengotor batin sedemikian rupa. Tidak ada keraguan lagi terhadap hal itu. Nah, jadi wicikica di sini bukan wicikica keraguan hal lain-lain, melainkan sejauh apa nilai-nilai bajik, di mana seseorang mungkin masih meragukan jika sekadar mendengar. Kembangkanlah santuti, keberpuasan hati atas hal yang diri miliki. Kembangkanlah apicca, mengingini keberadaan atau sikap hati, mengingini sedikit. Kembangkanlah kemurahan hati, kembangkanlah maranasati, kembangkanlah meta. Sebatas mendengar memungkinkan orang mendapatkan keyakinan, tetapi melulu keyakinan memungkinkan muncul keraguan. Keyakinan dari mendengar lewat praktik nyata, yaitu menggunakan sati untuk mengenali objek
dengan menerapkan nilai-nilai luhur sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang ditunjukkan. Dan di sana bisa mendapatkan keterbebasan batin dari pengotor-pengotor batin hingga muncul piti suka, yaitu piti suka, bahagia dari terlepas dari pengotor-pengotor batin. Keraguan atas pencapaian piti suka karena terbebas dari kesenangan indrawi itu menjadi hancur juga, menjadi tidak ada. Nah, ini adalah 5 niwarana yang perlu dihancurkan sehingga mendapatkan piti suka, yang karena ada piti, ya, kegiuran ini, keredaman piti untuk waktu berikutnya itulah dikatakan sebagai pasati. Oleh karena piti ini sendiri juga tidak bisa secara naturalnya itu berlangsung terus-menerus. Ada waktunya itu mereda. Meredanya piti itulah pasati, atau nama lain dari suka, kebahagiaan. Dan karena ada suka, tidak lain adanya pasati, keredaman, mengkondisikan batin menjadi teguh. Kata samadhi ini artinya adalah teguh, yaitu teguh pada objek. Atau dalam pengertian lain adalah teguh dalam nilai-nilai luhur. Atau juga teguh dalam objek yang dilihat dengan nilai-nilai luhur itu. Punya keteguhan batin menyatu. Antara batin yang disertai dengan nilai luhur dalam melihat objek itu menyatu. Namanya keteguhan. Jadi keteguhan batin di sini, samadhi di sini tentu adalah keteguhan batin yang sifatnya kusala. Sudah pasti itu. Dikatakan kusala kalau ada nilai luhurnya yang jelas. Bukan semata-mata permisi bicara, ya objek, ya, melihat benda padat, mengerti sebagai padat, sebatas padat, tanpa ada penerapan nilai luhur, ya itu juga tidak dikatakan sebagai keteguhan dalam arti samadhi di sini. Dalam bujangga, apalagi kalau bujangga itu samadhinya sudah pasti sama samadhi. Sama samadhi, yaitu dasarnya adalah 4 kebenaran Arya. Ini kalau mengacu ke samadhi dalam bujangga. Dan karena adanya samadhi, keteguhan batin, yaitu batin yang disertai dengan hal-hal bajik, hal-hal luhur, nilai-nilai luhur dalam mengetahui objek itu, terdapat yang namanya UPK. UPK di sini permanaannya itu sangat mendalam. UPK banyak arti, ada itu semacam-macam artinya. Indifference atau tidak membeda-bedakan, itu juga UPK. Yaitu U itu artinya di luar, PK itu artinya berpihak. UPK artinya tidak berpihak kemana-mana. Tapi kata UPK itu sendiri juga bisa terdiri dari kata upa yang artinya teguh, dan ika artinya melihat.
penglihatan yang teguh pada satu itu tadi, yaitu objek yang disertakan nilai luhur di dalamnya. Artinya tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, juga demikian. Jadi apa? Pengertiannya itu sangat ini ya, apa namanya? Gimana dibilang itu susah untuk diterjemahkan oleh bahasa kita. Jadi karena tidak berpihak ke sana ke kiri dan ke kanan, tidak menyerong, ya itulah yang namanya ketidakberpihakan. Tetapi ketidakberpihakan itu bukan berarti tidak ada prinsip. Oleh karena apa? Ada sesuatu yang teguh tegak yang diperhatikan, yang membuat tidak berpihak ke kiri dan ke kanan. Nah, begitu. Dan karena terdapat UPK di sini, sehingga tidak memunculkan baik penderitaan maupun kebahagiaan. Sukha wedana bisa dihancurkan. Jangankan sukha wedana saja juga sesuatu yang kasar. Oleh karena sukha itu bagaimanapun ada gejolak hati, meskipun itu sifatnya itu yang kalau orang awam bilang itu ya menyenangkan begitu ya. Itu sebetulnya nama lain gejolak hati. Gejolak hati yang sangat keras sampai sukar ditahan namanya dukkha. Gejolak hati yang bisa ditahan, gampang ditahan dan cenderung nyaman namanya sukha. Gejolak hati yang di tengah-tengahnya antara yang menyakitkan dan yang menyenangkan itu sebutannya adalah gatal. Menyenangkan tidak, sakit pun bukan. Ya, antara keduanya. Nah, gejolak hati yang sangat kecil sampai sukar dideteksi, itulah yang namanya upekha wedana. Yaitu atukama sukha. Menyenangkan tidak, menyakitkan bukan. Menyakitkan tidak, menyenangkan bukan. Nah, keberadaan ini yang disebut sebagai keberadaan yang lebih lembut, UPK ini. Jangankan dukkha, sukha pun masih kasar. Yang lebih lembut dari keduanya itu adalah UPK ini. Nah, dari keberadaan UPK itulah sesungguhnya kemudian seseorang dikatakan mencapai pada magga. Ya, yang perlu dilanjutkan dengan momen berikutnya atau pelatihan berikutnya adalah pencapaian phala buah. Setelah mengerti sebagai UPK, sebagai keberadaan yang lembut, merasakan UPK, merasakan keseimbangan, merasakan sesuatu yang ya tidak merasa apa-apa, tidak merasakan apa-apa, merasakan sesuatu atas keberadaan tidak merasakan apa-apa. Susah untuk dibilang UPK wedana ini. Dan ini dimengerti sebagai yang bukan hanya anicca dan dukkha, yaitu tidak kekal dan penderitaan, atau
tidak kekal dan tidak bisa bertahan. Melainkan juga sebagai yang anatta, tidak ada diri. Baik keberadaan UPK itu sendiri yang tidak ada diri, termasuk yang namanya winyana, sati, atau apapun bentuk-bentuk batiniah yang muncul, kesemuanya itu adalah tidak ada diri. Buah dari mengerti sebagai yang bahwasanya UPK tidak ada diri, sehingga tidak melekati, sehingga mendapatkan pengetahuan ya sebagai yang terbebas dari semua pengotor batin itu. Nah, itu dikatakan yang sudah selesai dalam pelatihan. Jadi dari pertanyaannya, mengapa ada pasadi setelah piti, dan itu pasadi sebelum UPK, sebelum samadhi, oleh karena pasadi di sini ya sebagai nama lain dari sukha. Pasadi itu redam, piti itu kegiuran. Sedangkan sebelumnya, sebelum ada pasadi keredaman, sebelum ada piti kegiuran juga, yang ada apa? Yang ada adalah keterhimpitan. Permasalahannya adalah awam biasanya tidak sadar sedang terhimpit. Kalau secara nafsu indrawinya yang biasa dialami oleh kebanyakan, lapar atau haus itu diketahui sebagai keterhimpitan. Sewaktu memakan makanan, meminum minuman untuk meredakan lapar haus itu, di saat awal-awal itu muncul kegiuran. Tetapi makan ada batasnya, minum ada batasnya, nanti kegiuran itu mereda. Keberadaan mereda itulah namanya pasadi. Tapi pasadi untuk apa? Untuk kesenangan indrawi itu. Bukan itu yang dimaksud Bante ya? Bukan. Ya itu bagian juga, bagian. Oleh karena baik piti, sukha, pasadi itu ada dalam kesenangan indrawi itu. Karena mengenyam kesenangan indrawi sehingga bisa reda keterhimpitan. Tetapi permasalahannya memenuhi kesenangan indrawi itu dengan kegandrungan, memunculkan kegandrungan, terus melampiaskan itu, meskipun itu bisa muncul kegiuran, muncul suka, kebahagiaan, muncul pasadi, keredaman. Tetapi keberadaannya itu tidak pernah kunjung habis. Melampiaskan terus-menerus itu tidak habis. Tidak selesai. Itu celahnya di situ. Sebetulnya bisa melampiaskan kesenangan indrawi itu adalah upaya untuk melepas keterhimpitan. Adalah cara menjadi bahagia, tetapi cara menjadi bahagia yang mengandung risiko tinggi. Perlu upaya, setelah mendapatkan juga ada kecemasan. Gak ya. habis-habisnya. Nah, mengakibatkan kekecewaan, harus mencari lagi, tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Semakin lama semakin keinginannya bertambah besar. Dan sesungguhnya itu ya melelahkan, mendatangkan capek. Dan kalau orang yang bijaksana, orang yang paham, orang yang berwawasan jauh, orang yang sadar, itu adalah sesuatu yang membosankan. Nah, di situ bojangga di sini adalah praktek yang di atas
penyelesaian dengan melampiaskan kesenangan indrawi, yaitu melalui mengerti nilai-nilai kebijaksanaan yang mendasar, yang utama, tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Namo Dhanaya. Terima kasih Bante. Sapitiyo viwajantu